tertangkap. Provokasi umat, pendakwah ini sebut PPKM cuma jebakan. Ini mohon maaf, pembatasan makro ini sampai tanggal berapa? 20 Idul Adha loh. Ya, nanti ada Idul Adha nggak? Ini rupanya jebakan-jebakan luar biasa kok sampai tanggal 20. Nanti tanggal 20 itu ada Idul Adha dan ada potong kurban, ada kerumunan. Rupanya ada untuk dihalang-halangi supaya tidak Idul Adha ini. Nauzubillah min dzalika. Orang yang tidak mau ke masjid, melarang orang ke masjid, tapi di mall, di pasar dibiarkan. Mana letak hati kecilmu? Tak malukah engkau nanti kalau berjumpa dengan Allah? Dan saya akan eksekusi tuh. Ya kalau nggak mau orang mau nyoba-nyoba silakan aja. Pokoknya tidak melaksanakan dengan itu saya akan eksekusi. Nggak ada urusan karena ini menyangkut kemanusiaan, bukan soalnya masalah kekuasaan tidak. Dan Somad secara tidak langsung juga menjerumuskan masyarakat atau pengikutnya ke dalam situasi yang sangat berbahaya yang bisa menghabisi jiwa. Nah, ini kondisi sekarang gini, kuncinya perbanyak fa'aksir min qauli la haula wala quwata illa billah. Ini orang lebih takut pada apa? Pada pandeminya ya, tidak takut pada siapa? Jadi saya itu hanya mengatakan bahwa ini masalah kemanusiaan, kita harus konsisten pada itu. Dan saya diberikan kewenangan, dan saya akan menggunakan kewenangan itu tadi menyelamatkan banyak manusia akibat kecerobohan Anda. Gitu. Saya sangat protes ujaran dari tokoh-tokoh yang menyesatkan seperti Somad. Nah, yang kedua, saya harus menagih janji kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan dan aparat kepolisian bahwa dia akan menangkap, menindak orang-orang yang memprovokasi kepada orang lain atau masyarakat untuk tidak patuh terhadap PPKM darurat. Setelah Somad heboh dengan isu penutupan masjid, kini viral lagi seorang pendakwah yang menyebut PPKM darurat ini adalah akal-akalan untuk menghalangi perayaan Idul Adha. Logika dari mana coba? Covid itu nyata, data juga ada, tapi kenapa masih juga ada orang yang berlabel ulama malah memprovokasi masyarakatnya seperti ini? Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ini mohon maaf, pembatasan makro ini sampai tanggal berapa? 20 Idul Adha loh. Ya, nanti ada Idul Adha nggak? Ini rupanya jebakan-jebakan luar biasa kok sampai tanggal 20. Nanti tanggal 20 itu ada Idul Adha dan ada potong kurban, ada kerumunan. Rupanya ada untuk dihalang-halangi supaya tidak Idul Adha ini. Nauzubillah min dzalika. Kita lihat saudara kita sekarang. Ya, ini kondisi sekarang gini, kuncinya perbanyak fa'aksir min qauli la haula wala quwata illa billah. Ini orang lebih takut pada apa? Pada pandeminya ya, tidak takut pada siapa? Allah Subhanahu. Maka kata Peraturan yang keluar dalam rangka PPKM yang baru bahwa rumah ibadah ditutup, itu adalah suatu cara yang baik untuk melindungi kita semua. Dalam agama Islam diutamakan keselamatan sesama umat. Wahai saudaraku Somad, sesungguhnya kamu itu pintar. Pergunakanlah kepintaranmu itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Sampaikanlah ayat-ayat Tuhan itu dengan hati yang bersih dan jangan kau kotori dengan nafsu duniawi. Karena ketika kau gadaikan ayat-ayat itu dengan harga murah, jangan salahkan kalau kelak Tuhan akan membuka aibmu satu persatu di dunia. Engkau akan ditelanjangi tanpa kau sadari. Video pendakwah curiga PPKM cuma jebakan agar tidak ada perayaan Idul Adha ini sudah dibagikan oleh akun TikTok dan Twitter. Pendakwa Ustadz Sofwan Nizomi mengecam kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang dianggapnya menghalangi umat Islam untuk beribadah. Ia menyindir ada iblis manusia yang terus menakut-nakuti warga dengan virus corona agar warga lalai. Ceramah tersebut diunggah oleh kanal YouTube Masjid Raya Bintaro Jaya TV dengan judul Tafsir Yasin Hamamizadah. Video ceramah tersebut viral dan menjadi sorotan publik lantaran dinilai syarat provokasi. Ini orang lebih takut pada apa? Pandeminya. Tidak takut pada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Sofwan dikutip suara.com Rabu 7 Juli. Menurutnya, orang-orang tidak takut kepada Allah akan membuat iblis kegirangan. Bahkan saat ini banyak iblis berwujud manusia yang sengaja menakut-nakuti umat dengan adanya COVID-19. Ada iblis manusia yang menakut-nakuti, sampai tingkat RT pun menakuti warganya.
Dari tingkat paling tinggi, presidennya, menterinya, gubernurnya, wali kotanya, bupatinya, camatnya, lurahnya, RW, sampai RT-nya juga bikin warning, ungkapnya. Salah satu akun Twitter yang membagikan video penceramah curiga PPKM darurat cuma jebakan adalah @letacantik. Dalam potongan video tersebut, Sofwan menuding kebijakan PPKM yang dibuat pemerintah mulai 3 Juli hingga 20 Juli merupakan upaya untuk menghalangi umat Islam agar tidak merayakan Idul Adha. Ini mohon maaf, pembatasan makro ini sampai tanggal berapa? Tanya pendakwah. Tanggal 20. Tanggal 20 Idul Adha loh. Nanti ada Idul Adha nggak? Tanyanya lagi. Ini rupanya jebakan-jebakan luar biasa. Kok sampai tanggal 20? Katanya. Lebih lanjut, pendakwah mengatakan bahwa ia curiga ada upaya menghalang-halangi supaya tidak ada Idul Adha. Nanti di tanggal 20 itu Idul Adha dan potong-potong kurban. Rupanya untuk dihalang-halangi supaya tidak ada Idul Adha ini, nauzubillah min dzalik, ujarnya. Penceramah juga menyebut dalam situasi pandemi COVID-19 ada juga iblis dalam bentuk manusia yang menakut-nakuti, termasuk pemimpin yang menakut-nakuti warganya. Ini semakin takut kita, iblisnya semakin senang sebab kita tidak lagi menghadirkan kebesaran Allah, tandasnya. Dirinya lantas mengingatkan untuk lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada takut kepada pandemi COVID-19. Video pendakwah curiga PPKM darurat cuma jebakan agar tidak ada perayaan Idul Adha ini viral dan mendapat banyak respon dari warganet. Rata-rata warganet menyayangkan ujaran penceramah tersebut. Diketahui, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat mulai dilaksanakan tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 mendatang untuk wilayah Jawa dan Bali. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan, salah satu poin aturan yang berlaku dalam PPKM darurat ini adalah penutupan mal untuk sementara. Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan ditutup sementara, ungkap Luhut dalam konferensi persnya Kamis 1 Juli. Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian mengancam akan membubarkan paksa kerumunan warga selama PPKM darurat berlangsung, yakni 3-20 Juli 2021. Jadi memang dalam rangka penegakan disiplin ini, social control mulai dari preventif atau pencegahan, pendekatan dengan cara-cara persuasif, sampai dengan cara koersif, katanya dalam jumpa pers daring Kamis 1 Juli. Tito mengungkapkan Koordinator PPKM Mikro Darurat Jawa Bali Jenderal TNI Luhut Binsar Panjaitan telah memberikan arahan kepada seluruh stakeholder mulai dari pemerintahan daerah, Polda, Kodam hingga Kejaksaan Tinggi. Itu untuk menyamakan persepsi bahwa mulai penegakan ini harus serius, mulai dari langkah-langkah persuasif sampai ke koersif. Jika ketemu kasus seperti tadi, maka otomatis persuasif, ujar Tito. Jika kerumunannya besar, bisa digunakan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular atau Undang-Undang Karantina Kesehatan. Lanjutnya, mantan Kapolri itu juga mengungkapkan mekanisme penyidikan bisa menggunakan cara biasa, yaitu diproses hukum sesuai pasal-pasal pidana. Kemudian, kalau seandainya itu tidak memakai masker di tempat, bisa juga dikenakan kalau mau digunakan cara yang sangat koersif, dikenakan sanksi denda dengan menggunakan mekanisme namanya sidang tindak pidana ringan. Itu dapat dilakukan sidang di tempat bersama-sama kepolisian, Satpol PP, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri, ujar Tito. Peraturan yang keluar dalam rangka PPKM yang baru bahwa rumah ibadah itu tutup, itu adalah suatu cara yang baik untuk melindungi kita semua. Dalam agama Islam diutamakan keselamatan sesama umat. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.